wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marlin Brigita, LSCAP Nurse MCAP, dosen pada program studi Sarjana Terapan Keperawatan, jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Banten. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah kebutuhan dasar manusia yang diampu pada semester pertama program studi Sarjana Terapan Keperawatan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini termasuk kelompok mata kuliah dasar keilmuan keperawatan atau MKDK dan menjadi fondasi penting bagi mahasiswa dalam memahami serta memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai inti dari pelayanan keperawatan, yang mana salah satunya adalah keperawatan medikal bedah. Mata kuliah kebutuhan dasar manusia membahas konsep kebutuhan dasar manusia, prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, serta penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan alat kesehatan yang digunakan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali kemampuan berpikir kritis dan keterampilan dasar. Selain itu, mahasiswa juga akan menjadi landasan dalam praktik klinik pada semester berikutnya. Mata kuliah ini juga berkontribusi terhadap pencapaian pembelajaran lulusan, khususnya kemampuan dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, beretika, dan berbasis pada kebutuhan bio, psiko, sosial, spiritual pasien. Adapun penjabaran capaian pembelajaran lulusan, yang pertama CPL 2, di mana lulusan mampu memberikan asuhan keperawatan pada kondisi biasa dan kondisi kegawat daruratan bencana dengan memperhatikan aspek biopsiko, sosial kultural, spiritual yang menjamin keselamatan pada individu, keluarga, kelompok sesuai kode etik keperawatan yang dilakukan secara bertanggung jawab. Berikutnya CPL 3, di mana lulusan mampu memberikan pendidikan dan konseling kesehatan berdasarkan teori komunikasi dalam asuhan keperawatan secara umum dan keperawatan pasien dengan masalah jantung, serta berperan aktif dalam interprofesional kolaborasi dengan tim kesehatan, klien, keluarga, dan masyarakat secara tepat sesuai standar profesi yang dilakukan secara bertanggung jawab. Selanjutnya CPL 4, lulusan mampu menerapkan asuhan keperawatan secara umum dan keperawatan pasien dengan masalah jantung dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan menggunakan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan sesuai dengan kode etik profesi. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menelaah konsep kebutuhan dasar manusia berdasarkan berbagai teori keperawatan. Yang kedua, melaksanakan pengkajian kesehatan melalui pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik secara sistematis. Yang ketiga, menerapkan komponen integral keperawatan dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang keempat, melaksanakan promosi kesehatan pada aspek psikososial. Yang kelima, melaksanakan promosi kesehatan pada aspek fisiologis. Materi pembelajaran disusun secara bertahap dari konsep dasar menuju keterampilan klinik dasar. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menerapkan pendekatan student-centered learning yang mendorong mahasiswa aktif mencari, menganalisis, dan mengonstruksi pengetahuan secara mandiri. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui pembelajaran teori di kelas, diskusi kelompok, praktik laboratorium keterampilan keperawatan, serta penugasan mandiri. Selain itu, mahasiswa juga diberikan penugasan seperti presentasi kelompok, studi kasus, dan simulasi klinik. Dalam penilaian mata kuliah, dilakukan secara komprehensif untuk mengukur aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa. Demikian pemaparan saya mengenai mata kuliah kebutuhan dasar manusia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu
Dan selanjutnya mari kita saksikan bersama video pengajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Baik, Ibu. Oke, senang sekali ini pertemuan kita setelah kemarin Ibu sempat masuk ya untuk penjelasan RPS. Dan hari ini kita akan masuk pada topik kita pertama terkait dengan konsep kebutuhan manusia berdasarkan beberapa teori. Nah, sebelum kita masuk dalam materi tersebut, Ibu akan menyampaikan bahwa agenda hari ini yang pertama kita akan membahas terkait dengan teori kebutuhan dasar manusia dilihat dari beberapa teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, kemudian teori dari Virginia Henderson, dan juga teori dari Faye Abdella. Setelah itu kita akan membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Namun sebelum kita masuk, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Nanti yang namanya dipanggil mohon angkat tangan. Ayu Wandira, Hadir, Bu. Anastasia Melsi, Hadir, Bu. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir semua dalam kelas Ibu hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu perlu menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini atau capaian mata kuliah pada hari ini. Jadi diharapkan setelah perkuliahan ini selesai, mahasiswa itu mampu untuk menyebutkan atau menguraikan beberapa teori kebutuhan dasar manusia, mulai dari teori Abraham Maslow, kemudian teori dari Virginia Henderson, dan juga teori dari Faye Abdella. Diharapkan juga mahasiswa mampu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan dasar manusia. Baik, nah terkait dengan kebutuhan dasar manusia, adakah yang bisa berpendapat bagaimana jika kebutuhan dasar seperti mungkin tidur atau makan itu tidak terpenuhi? Ada yang mau berpendapat? Hai, Bu. Oke, baik, silahkan. Namanya siapa, Nak? Nama saya Raden Saira. Oke, silahkan. Menurut saya, jika aktivitas itu terganggu, konsentrasi kita saat menjalani hari juga akan tidak efektif dan menjadi tidak fokus. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk jawaban dari Raden. Jadi betul yang disampaikan oleh Raden bahwa pemenuhan kebutuhan manusia itu, apalagi kebutuhan dasar itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tentu itu dilakukan untuk mempertahankan hidupnya. Ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka itu akan mengganggu dalam baik itu dari segi fisiologis maupun psikologis. Seperti misalnya kalian bangun jam berapa? Jam 3. Kalian merasa tidurnya cukup tidak? Tidak. Apa yang kalian rasakan ketika tidurnya tidak cukup? Ngantuk. Salah satunya ngantuk, kemudian tidak fokus, kemudian kadang mungkin merasa lemas, dan itu adalah salah satu tanda ataupun gejala yang dialami ketika kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Dalam hal ini tidur. Nah, baik, sebelum kita membahas teori terkait dengan kebutuhan dasar manusia menurut beberapa ahli, Ibu akan bagi kelompok, ya, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok kecil. Nanti kelompok 1 akan membahas tentang teori Abraham Maslow, kemudian kelompok 2 akan membahas terkait dengan teori dari Virginia Henderson, dan kelompok 3 akan membahas terkait teori dari Faye Abdella. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah jelas ya. Nanti silakan berdiskusi dalam waktu kurang lebih 15 menit bersama dengan teman kelompoknya. Setelah itu nanti kita akan lakukan sesi diskusi. Oke, silahkan. Ya. Itu tadi penjelasan dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Jadi, bagaimana mengaplikasikan dalam tindakan keperawatan? Baik, saya ingin menjawab ya. Jadi, gunakan perawat untuk melihat prioritas pemenuhan kebutuhan pasien. Sudah cukup jawabannya?
Oke, kita berikan applause lagi untuk kelompok 1 dan yang. Baik, itu tadi penjelasan dari diskusi kelompok kecil kita ya, mulai membahas terkait teori Abraham Maslow, kemudian ada materi terkait Virginia Henderson, dan juga teori kebutuhan manusia menurut Faye Abdella. Nah, kita akan melihat satu-satu ya, terkait yang pertama teori kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow. Dalam teori Abraham Maslow, dia membagi kebutuhannya itu ke dalam piramida Maslow namanya. Dalam slide kita bisa lihat di sini tampak piramida Maslow. Piramida Maslow itu tersusun di mana kebutuhan paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis, ya. Kemudian kebutuhan yang kedua itu adalah kebutuhan rasa aman. Kemudian kebutuhan yang ketiga itu adalah kebutuhan sosial. Kemudian kebutuhan yang keempat itu adalah penghargaan, dan yang terakhir itu adalah aktualisasi diri. Ya. Kebutuhan sosial itu mencakup kebutuhan bagaimana rasa mencintai, rasa dicintai, dan juga berupa relasi keluarga. Jadi orang kalau lapar tidak akan berpikiran mau beli rumah, dia pasti akan mencari makan dulu. Karena sekali lagi kebutuhan makan itu adalah kebutuhan fisiologis yang menjadi dasar dari hierarki kebutuhan Maslow. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Terkait teori dari Virginia Henderson. Kalau Maslow dikenal dengan piramida Maslow, kalau Virginia Henderson itu dikenal dengan 14 kebutuhan dasar. Jadi 14 kebutuhan dasar ini meliputi bernafas yang normal, ya, kemudian makan dan minum yang tercukupi, kemudian ada juga bagaimana eliminasinya itu teratur dan tidak terganggu, kemudian bagaimana bergerak dan postur itu normal, kemudian manusia itu dapat melakukan tidur dan istirahat dengan baik. Dan pada teori Virginia Henderson ini, pada teorinya kebutuhan yang ke-13 itu bahkan bermain dan rekreasi. Jadi setiap manusia, disampaikan oleh Virginia Henderson, juga membutuhkan rekreasi dan bermain. Dan terakhir di kebutuhan yang ke-14 itu adalah belajar dan pengembangan diri. Jadi itu semua menjadi 14 teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Virginia Henderson. Kemudian itu lanjut. Jadi ini yang dikemukakan oleh Faye Abdella, 21 nursing problems. Yang pertama itu adalah kecukupan oksigen. Kemudian yang kedua adalah menjaga kecukupan nutrisi. Kemudian yang ketiga, memastikan eliminasi adekuat. Jadi eliminasinya baik urin ataupun fekal itu adekuat, artinya tidak ada gangguan. Kemudian menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, artinya kebutuhan cairannya terpenuhi dengan baik. Selain itu, Faye Abdella juga mengemukakan dalam 21 nursing problems-nya, yaitu mempertahankan kebersihan dan kenyamanan. Jadi kita tidak bisa melihat orang, wah dia makannya bagus, dia minumnya bagus, tetapi kebersihan dirinya itu tidak terawat, kotor. Nah, mungkin kita pernah merasakan nyaman tidak sih kalau tidak sikat gigi terus langsung makan? Tidak. Atau bisa tidak kalau pergi kuliah tidak mandi? Tidak. Bagaimana rasanya? Berikutnya, nursing program yang ke-14 dari Faye Abdella itu adalah mencegah gangguan kesehatan. Jadi diharapkan perawat ataupun kita semua manusia itu mencegah yang namanya gangguan kesehatan dengan istirahat yang cukup, kemudian makan yang teratur, makan makanan yang bergizi. Kemudian yang ke-15 ini adalah mengenali tanda-tanda penyakit. Jadi kalau kita merasa bahwa kok saya pusing ya, kok saya merasa badan saya demam, kita harus paham bahwa itu adalah sebuah alarm tubuh bahwa kita sedang mengalami gangguan, entah itu infeksi atau kekurangan cairan. Dan pada masalah yang ke-21 yaitu
mengembangkan sikap mental yang positif terhadap masalah kesehatan. Jadi kalau kita punya masalah kesehatan, kita harus selalu berperilaku positif. Jadi jangan sampai, aduh saya ini sudah stroke, lumpuh, saya sudah tidak berharga, saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kita harus mampu mengembangkan sikap yang positif, bahwa dengan latihan yang teratur, dengan exercise yang teratur, kekuatan untuk kita itu bisa kembali maksimal. Tapi agenda yang pertama kita sudah lewati sama-sama ya, yaitu mempelajari teori-teori terkait kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita melanjutkan pada agenda yang kedua, kita akan mempelajari terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ternyata dalam memenuhi kebutuhan manusia ada banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosial, sampai pada spiritual. Di mana faktor biologis itu contohnya kondisi kesehatan. Kalau kita sakit, tentu kita memiliki keterbatasan untuk mencukupi kebutuhan dasar. Mungkin makannya harus dibantu diambilkan, makannya itu harus disuapi, ataukah mungkin ketika kita dalam kondisi kelemahan tubuh, tidak bisa bergerak, mungkin kita membutuhkan orang lain untuk membersihkan badan atau tempat makan yang kurang bersih. Rasa untuk makan itu pasti agak sedikit terganggu ya, agak kok rasanya tidak nyaman, atau makanannya kurang enak, atau makanannya dingin. Ternyata lingkungan juga itu mempengaruhi. Kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor sosial dan ekonomi, di mana faktor sosial ekonomi seperti dukungan keluarga juga ikut ya mendorong seseorang itu mampu tidak mencukupi kebutuhan dasarnya. Kalau dia mendapatkan dukungan keluarga yang positif, tentu dia bisa mencukupi kebutuhan dasarnya. Tetapi kalau dia tidak mendapatkan dukungan keluarga, terkadang dia acuh tak acuh terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dalam faktor psikologis itu contohnya itu seperti stres, motivasi, kecemasan maupun coping. Ketika kita stres, mungkin kalian pernah merasa kalau lagi mengerjakan tugas disuruh makan padahal sudah lapar, enggan untuk makan. Wah, kayaknya lebih galak Bu Marlin deh. Saya nggak mau makan, saya mau kerjakan tugas dulu. Karena ada rasa stres yang akhirnya mempengaruhi kalian tidak mau mencukupi kebutuhan nutrisimu. Dan yang terakhir ini adalah faktor spiritualitas. Di sini menyangkut keyakinan dan ibadah. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia ya, kebutuhan beribadah itu sangat penting. Karena dengan beribadah kadang seseorang akan mendapatkan ketenangan. Ya, harus sholat, harus mengaji, rasanya itu tenang. Dan ternyata memang spiritualitas itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Baik, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Kesimpulan pada pertemuan kita hari ini, yang pertama, dari teori-teori keperawatan kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan oleh Maslow, Henderson, dan Mandela, dapat kita simpulkan bahwa Maslow ini teorinya memberikan kerangka prioritas pemenuhan kebutuhan lewat diagram Maslow. Nah, selain itu dapat kita simpulkan bersama juga bahwa pemenuhan kebutuhan dasar manusia adalah inti dari praktek keperawatan. Jadi ketika nanti kalian memberikan asuhan keperawatan, baik itu asuhan keperawatan medikal bedah, asuhan keperawatan keluarga, maternitas, selalu fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Jadi kalian harus mengkaji dengan baik kira-kira faktor-faktor mana yang menjadi penghambat dari pasien yang nanti akan kalian rawat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan yang terakhir, kita juga harus pahami bahwa faktor-faktor tersebut, baik itu faktor fisik, psikologis, sosial, dan spiritual itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
Baik, kita sudah sampai pada penghujung ya dari materi, penjelasan materi dari Ibu. Kita sudah membahas juga terkait kesimpulan materi hari ini. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan acungkan tangan. Ya Bu. Oke, baik, silakan. Pertanyaan saya, apakah yang akan terjadi jika faktor-faktor ini terganggu? Oke, baik. Pertanyaan yang baik dari namanya siapa, Nak? Ayuni. Pertanyaan yang baik dari Ayuni. Jadi ketika salah satu faktor ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, pemenuhan kebutuhan manusia ini terganggu, tentu kebutuhan manusia itu tidak akan menjadi optimal. Ya, baik itu dari segi fisiknya, baik dari segi mental, sosial maupun spiritual. Sehingga sebagai calon perawat nanti ketika kalian merawat pasien, pastikan seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan itu tercukupi, ya, tidak ada yang terabaikan, sehingga nanti pasienmu itu akan merasakan seluruh kebutuhannya itu dapat tercukupi secara optimal. Seperti itu ya Ayuni ya. Jadi kuncinya ketika kita mau pasien kita dapat mencapai kesejahteraannya, baik itu secara fisik dan mental, kita harus memastikan bahwa seluruh faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasarnya itu tercukupi atau tidak memiliki gangguan sama sekali. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri materi kita pertemuan pada hari ini, Ibu mau lakukan evaluasi dulu untuk melihat bagaimana pemahaman kalian terkait materi yang sudah kita diskusikan bersama dan sudah kita pelajari bersama. Nah, ada yang bisa menjelaskan perbedaan utama antara teori kebutuhan Maslow, teori Henderson, dan teori Abdela? Siapa yang bisa? Ya, baik, silahkan. Namanya siapa? Suci. Baik, silahkan Suci. Perbedaan utama antara teori kebutuhan Maslow, teori Henderson, dan teori Abdela adalah untuk teori Maslow itu menentukan prioritas kebutuhan, sedangkan Henderson itu memberikan tindakan untuk memandirikan pasien, dan menurut Abdela mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah perawatan. Nah, luar biasa, berikan tepuk tangan dulu untuk Suci. Ya, baik, karena kalian sudah mampu untuk menguraikan terkait teori-teori pemenuhan kebutuhan dasar manusia beserta faktor-faktor yang mempengaruhi. Menutup pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan penugasan mandiri. Jadi setiap orang silahkan untuk membuat resum materi dari ketiga teori yang sudah kita bahas dari Faye Abdela. Untuk resume materinya silahkan ditulis tangan pada kertas folio bergaris dan pertemuannya itu nanti pada pertemuan selanjutnya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan terkait penugasan mandirinya? Cukup? Baik. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, quotes terakhir menutup pertemuan kita pada hari ini. The way to get start is to quit talking and begin doing. Jadi hal yang terbaik untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai bertindak. Tepuk tangan untuk kita semua yang luar biasa hari ini dalam mengikuti pertemuan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Demikianlah rangkaian proses dan komitmen saya dalam melaksanakan sertifikasi dosen. Melalui kerjasama, integritas, dan dedikasi, saya berusaha memastikan mutu pendidikan tetap tinggi dan terjaga. Semoga langkah ini menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam mencetak tenaga pendidikan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga video ini dapat memberikan pertimbangan yang baik dalam proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Mari kita terus melangkah bersama menuju pendidikan yang lebih berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.